Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Pada Sabtu Imam ini saya ingin mengajak saudaraku terkasih meluangkan waktu sejenak, berdoa satu kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria untuk kami para imammu. Semoga kami semakin setia dalam panggilan kami dan mau tulus melayani umat. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yohanes. Tentang sikap Yohanes menanggapi kehadiran Yesus. Yohanes lebih dulu tampil. Ia sangat dihormati, dihargai, dikenal karena pelayanannya yang begitu luar biasa. Yohanes punya peluang besar untuk menonjolkan dirinya. Tapi Injil tidak menampilkan kesombongan Yohanes. Injil menampilkan sikap rendah hati Yohanes. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Menarik saudaraku terkasih ungkapan Yohanes ini. Inilah yang saya katakan sebagai sikap rendah hati Yohanes yang punya kesempatan, tapi dia tidak menunjukkan itu, tidak melakukan itu. Yohanes menunjukkan bahwa dia pribadi yang bukan ingin dipuji. Yohanes bukan pribadi yang ingin dihormati, disanjung, ingin dikenal, bukan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Saudaraku terkasih, karena sikap rendah hati yang dimiliki Yohanes, maka saat Yesus mulai tampil, Yohanes tidak tersinggung. Yohanes tidak merasa tersaingi. Yohanes malah bergembira, bersyukur, karena dia tahu bahwa tugasnya adalah merintis jalan. Karena Yesus akan tampil, maka ia mengatakan, ia mempersiapkan segala sesuatu untuk itu. Maka Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar, dan aku harus semakin kecil. Saudaraku yang terkasih, dari kacamata manusia apa yang dilakukan Yohanes mungkin dianggap aneh, lucu. Yohanes punya kesempatan yang begitu besar. Dia punya peluang. Tapi dia tidak memilih itu. Karena itu bukan pilihan Yohanes. Ia memilih sebagai perintis demi kemuliaan Tuhan. Ia tahu diri bahwa dia hanyalah sebagai perintis jalan Tuhan. Bagi saya, Yohanes memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita hari ini. Saya sebagai imam, kita semua orang Katolik, untuk para aktivis yang sering melayani Tuhan di gereja, di masyarakat kita, bahwa semua tugas pelayanan kita, baik di gereja, dalam kehidupan masyarakat, tujuannya sama. Demi kemuliaan Tuhan. Tujuannya adalah membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tujuan supaya orang melihat sukacita Tuhan. Bukan sebaliknya. Untuk mencari ketenaran kita. Bukan untuk mencari popularitas kita. Tapi demi Tuhan. Karena itu saudaraku terkasih. Yohanes mengajarkan kita hari ini. Apapun status kita, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dan itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Apalagi sebagai seorang Katolik, kita dipanggil untuk menghidupi cara hidup Yesus. Dan Yohanes memberi contoh itu untuk kita. Maka saya berharap Bapak Ibu saudaraku terkasih, kita semua yang memiliki jabatan, saya sebagai imam diingatkan hari ini. Para biarawan, biarawati, Bapak Ibuku yang punya jabatan yang luar biasa. Satu yang harus Anda pegang dengan baik. Bahwa Anda hadir di mana-mana, kita hadir di mana-mana untuk melayani. Supaya orang mengenal Tuhan. Orang bersuka cita
mengalami kebahagiaan karena pelayanan kita. Kita membawa Yesus karena pembaptisan kita. Maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Ingat, kita semua hanyalah hamba Tuhan. Melayani Tuhan dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Dalet.